Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan pada tahun ini. Juga kita dapat melaksanakan ibadah salat Isya dan salat Tarawih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling Allah cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas." Orang yang paling Allah sukai, kata Rasulullah, adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian sahabat tersebut tidak selesai sampai di situ, bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol?" Kalau begitu ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling Allah cintai? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim." Engkau membahagiakan orang muslim, kata Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya kata Rasulullah, "Au takshifu anhu kurbatan." Atau engkau menyelesaikan masalahnya atau meringankan bebannya. Kemudian apalagi ya Rasulullah, "Au tatrudu anhum ju'an." Atau engkau menghilangkan rasa laparnya, artinya memberi makan kepada mereka. "Au taqdi anhu dainan." Atau membayarkan hutangnya, kata Rasulullah. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Li an amsya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahron." Di akhir hadis Rasulullah berkata, menyelesaikan masalah saudaraku, aku ikut bersama saudaraku menyelesaikan masalah yang ia miliki, lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Sudah kita ketahui bersama, jadi kalau iktikaf di Masjid Nabawi itu pahalanya jelas berbeda dengan kita beriktikaf di Masjid Asy'ari. Ini 1 bulan beriktikaf di Masjid Nabawi, tapi kata Rasulullah, aku lebih suka menyelesaikan urusan saudaraku, membantu saudaraku menyelesaikan urusannya, daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Jadi itu beberapa amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ambil garis merahnya, artinya membantu orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain adalah perbuatan yang paling afdal, yang lebih utama, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ketika kita bersedekah, ketika kita memberikan kepada orang lain, tentu ada adab-adab atau ada etika yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar apa yang kita berikan kepada saudara kita tidak sia-sia, agar apa yang kita berikan kepada saudara kita bisa menjadi manfaat, sehingga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, di antaranya adalah yang pertama dijelaskan di dalam Al-Quran, apabila kita sebagai pemberi sedekah, etika yang harus kita miliki yang pertama adalah kita tidak boleh berbuat riya. Artinya riya adalah kita bersedekah karena ingin dipuji oleh orang lain. Kita bersedekah tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Diceritakan di dalam sebuah hadis, ada 3 golongan orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang gemar bersedekah. Ketika akan dimasukkan ke dalam neraka, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala,
apakah kamu ini jawad? Cenah, kamu ini orang dermawan? Iya ya Allah, saya ini orang dermawan. Cenah. Kemudian Allah berkata, la, cenah, kamu banyak berinfak kepada orang lain bukan berarti kamu dermawan, tapi kamu ingin disebut dermawan. Jadi kamu ini ingin disebut dermawan bukan karena kamu dermawan. Summa yushabu finnar, kemudian dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, etika untuk pemberi sedekah yang kedua adalah kita tidak boleh mengungkit-ungkit sedekah yang telah kita berikan kepada orang lain, baik itu diungkit sebiasa-biasa saja, apalagi sambil menyakiti hatinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan banyak mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti hati penerima. Terkadang mungkin kita tidak merasa selama ini ada orang yang sering kita bantu, ketika orang tersebut tidak mau menjalankan apa yang kita utarakan atau tidak sependapat dengan kita, kita ungkit-ungkit kembali. Dulu kan kamu saya yang bantu. Ingat enggak dulu kamu susah saya yang bantu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang mampu membatalkan pahala sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya, etika untuk pemberi sedekah adalah diusahakan ketika tangan kita memberi, tangan kiri kita tidak tahu. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, in tubdus shadaqati fani'imma hiya. Apabila sedekah yang kita berikan itu kita lihatkan kepada orang lain, maka itu baik-baik saja kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Tapi apabila kamu menyembunyikannya, kemudian kamu berikan kepada orang yang membutuhkan, itu lebih baik bagi kamu. Kenapa lebih baik? Lebih aman bagi hati kita. Insya Allah mudah-mudahan kita terjauh dari sifat riya, sehingga kita tidak ingin dipuji oleh orang lain. Maka kita bersedekah dengan tangan kanan, kita usahakan tangan kiri kita tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, tidak hanya untuk pemberi sedekah, untuk orang yang menerima sedekah pun ada etikanya atau ada akhlaknya. Yang pertama, kurang lebih tidak boleh berlebihan ketika kita menerima sedekah. Misalkan kita diberi sedekah beras 5 kilo, terus kita bilang kepada pemberinya, aduh teu acan aya minyakna, aduh endogna teu acan aya. Nah ini adalah termasuk akhlak yang kurang terpuji. Mengapa demikian? Karena kita seakan-akan tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh si pemberi. Maka etika untuk penerima sedekah yang kedua adalah kita bersyukuri apa yang diberikan oleh sang pemberi. Nah, salah satunya cara bersyukur itu seperti apa? Kata Rasulullah dalam hadisnya, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama untuk mengungkapkan rasa syukur kita ucapkan terima kasih. Kita ucapkan hatur nuhun sudah memberi, terima kasih. Karena kita tidak akan mampu berterima kasih kepada Allah apabila kita tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Kemudian cara kita untuk bersyukur yang selanjutnya adalah kita menggunakan apa yang diberikan oleh pemberi sesuai dengan keinginan pemberi. Misalnya ada seseorang datang kepada saya, ngasih saya baju koko, baju takwa. Kemudian otomatis orang tersebut ingin baju tersebut saya gunakan ketika sholat, saya gunakan ketika mengajar. Tapi faktanya ternyata baju tersebut saya gunakan untuk jadi kain pel. Nah itu artinya saya tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh si pemberi. Jadi etika untuk orang yang menerima sedekah, cara bersyukurnya adalah kita menggunakan apa yang diberikan kepada kita sesuai dengan keinginan pemberi. Jadi itu. Jadi sedekah yang kita berikan menjadi manfaat untuk orang lain dan orang yang menerimanya pun bisa memanfaatkan sedekah itu sehingga semuanya mendapatkan pahala. Pemberi mendapatkan pahala sedekah, penerima mendapatkan pahala syukur
atas apa yang diberikan oleh saudaranya dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pemberi sedekah yang berakhlak mulia sehingga sedekah kita tidak menjadi sia-sia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.